Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya bersama dengan teman-teman pendeta yang ada di wilayah Kalimantan Barat, Mantiti dan Brau. Kami ada di lahan sawit yang dulu sekitar tahun 2014 ditanam oleh ABSP. Sekitar 5, bahkan ada 5 hektar lagi di belakang, 10 hektar yang saat ini akan dikelola dan dibersihkan sehingga bisa menghasilkan untuk ekonomi gereja di GPIB Tumbang Titi. Mohon juga kalau ada warga jemaat yang diberkati, boleh menjadi berkat untuk perawatan lahan sawit ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB. Saya Pendeta Yohanes November Tahulending, Pendeta Jemaat GPIB Bukit Moria, Jakarta. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anak yang belum subscribe acara ini, tolong subscribe, klik like-nya, klik tanda loncengnya, serta share kepada teman-teman saudara seiman kita, agar jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami mau membaca kebenaran firman-Mu lewat Alkitab. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, lalu melakukannya di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Perikop bacaan kita terambil dalam kitab 2 Tawarik, pasal 17 ayat 7-9 yang mengatakan, pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obadja, Zakaria, Netaneel, dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netaya, Sebaja, Azael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia, dan Top Adonia, disertai imam-imam Elisama dan Yoram. Mereka memberikan pengajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Demikianlah pembacaan kitab suci. Teks Alkitab hari ini berbicara soal warisan iman dan moral. Raja Yosafat tidak ingin bertumbuh bagi dirinya sendiri dalam hal iman dan karakter, tapi ia berbagi pengalaman kepada semua orang, terutama bagi bangsanya. Yosafat tidak ingin hidup untuk dirinya sendiri, tetapi berbagi berkat. Ia tidak ingin berkat yang Tuhan berikan kepada dirinya untuk dinikmati diri sendiri, tetapi dibagi
agar orang lain juga menikmati berkat-berkat Tuhan. Ia mengajar dan mendidik bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Cara ini adalah cara yang paling efektif untuk mengubah bangsanya dengan meningkatkan pendidikan. Karena dengan meningkatkan pendidikan serta membangun spiritualitas manusia dapat merubah karakter hidup manusia yang mampu menciptakan dampak bagi sekitarnya agar kehidupan yang dijalani menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Yosafat menunjukkan teladan seorang pemimpin yang melayani dan punya hati untuk membangun bangsanya menjadi lebih baik. Yosafat tidak menunjukkan dirinya bos besar yang harus dilayani, melainkan pemimpin yang melayani. Pemimpin dengan kerendahan hati mau menyapa bangsanya. Untuk sampai di titik ini, Yosafat berjuang membentuk dirinya di dalam takut akan Tuhan. Yosafat berjuang mengikuti warisan iman yang diwariskan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan Yosafat ketika mengidolakan seorang idola dalam kehidupannya, Yosafat tidak salah pilih idola. Idola yang ia idolakan yang menghantar ia menjadi raja yang hebat. Yosafat mengikuti rekam jejak rohani idolanya, yaitu Daud. Yosafat hidup dalam Tuhan, membangun mezbah doa dengan tekun untuk hidup dalam Tuhan, menyingkirkan kenikmatan dunia untuk hidup dalam Tuhan. Yosafat menunjukkan teladan agar orang lain mengikuti jejak kehidupan takut akan Tuhan. Yosafat menjadi raja yang diberkati, bukan untuk diri sendiri berkat itu, melainkan dibagi kepada orang lain untuk diberkati juga hidupnya. Oleh karena itu, Yosafat sebagai raja keempat yang memerintah kerajaan Yehuda, baru 3 tahun ia memerintah sebagai raja baru, Yosafat memperkuat Yehuda kerajaannya dengan melakukan banyak pembenahan. Pembenahan itu dilakukan dengan memberikan pendidikan spiritual, pendidikan spiritualitas kepada bangsanya. Yosafat mengutus pembesarnya pada tahun ketiga pemerintahannya untuk mengajar kitab Taurat dan mengelilingi kota di Yehuda agar semua bangsanya hidup dalam takut akan Tuhan. Hal ini dilakukan untuk membentuk kepribadian bangsa Israel agar menikmati berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan kepada bangsa ini. Pembenahan yang dilakukan oleh Raja Yosafat sebagian besar dipusatkan pada pembenahan spiritualitas dan iman yang menjadi sumber pendidikan, baik secara pribadi dan juga kepada bangsanya. Apa yang dilakukan Yosafat berdampak sangat besar, sehingga Allah menyertai Yosafat. Peningkatan spiritualitas yang semakin baik berdampak pada kepemimpinan Raja Yosafat sebagai raja. Kerajaannya dan bangsanya diberkati oleh Tuhan. Menarik firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ketika firman Tuhan diajarkan dan dipegang, kepemimpinan Raja Yosafat sebagai raja semakin kuat dan maju, serta ada peningkatan-peningkatan secara signifikan dalam hal iman, karakter, dan berkat materi.
Karena Yehuda, kerajaan Yehuda, diberkati oleh Tuhan dan sampai kepada puncak kejayaannya karena diberkati oleh Tuhan. Ketika Yehuda sampai kepada puncak kejayaannya, tidak lahir begitu saja. Kerajaan ini melakukan perjuangan yang diperjuangkan untuk meraih hidup penuh kemenangan. Kemenangan ini tidak ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh perjuangan hidup untuk kemenangan. Bangsa ini menjadi bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain karena bangsa ini mau hidup dalam takut akan Tuhan. Ketika hidup di dalam Tuhan, mereka beroleh kemenangan demi kemenangan karena Tuhan memberkati dan menyertai bangsa ini. Dari Yosafat, kita melihat bahwa orang yang hidup bagi Tuhan serta mengutamakan Tuhan dalam seluruh karya hidupnya akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Namun kesetiaan kita kepada Tuhan hendaknya bukan semata-mata demi berkat, melainkan karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita, karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah lebih dahulu mengasihi kita di dalam hidup ini. Dia sudah datang, dia mati di atas kayu salib, dan darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa-dosa kita karena Allah mengasihi kita, yang mencintai kita. Oleh karena itu, mari kita hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh jadi teladan, jadi berkat, agar orang lain mengikuti kehidupan kita yang takut akan Tuhan, menjadi pelayan yang melayani, bukan dilayani di dalam kehidupan ini. Kiranya di minggu-minggu Prapaskah ini, kita boleh menghayati bagaimana kasih sayang Tuhan yang memberkati, menyelamatkan kita di dalam hidup ini. Dan kita boleh mengoreksi diri, sejauh mana kita mengikuti Tuhan dan hidup di dalam Tuhan di dalam kehidupan ini. Agar kita boleh belajar seperti Yosafat ketika hidup di dalam Tuhan. Hidupnya berdampak secara signifikan kepada orang lain, terutama kepada kepemimpinannya sebagai raja. Dan di bawah kekuasaannya, semua menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Kiranya kita juga hidup ini mau dipakai untuk jadi berkat dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kita boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang memberkati kita di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menyapa kami. Kuatkan iman percaya kami dalam menjalani kehidupan. Kehidupan yang tidak mudah yang kami harus jalani saat ini. Dampak dari COVID-19 sungguh sangat mempengaruhi kehidupan kami. Baik secara ekonomi, psikologis, dan politis. Kami mengalami dampak yang cukup luar biasa. Kami mengalami ketakutan. Kami mengalami keraguan. Kami mengalami kerapuhan dan kelemahan di dalam kehidupan ini. Kuatkan iman percaya kami ya Tuhan. Kami boleh belajar dari Yosafat. Ketika kami menggantungkan hidup ini kepada Tuhan, kami boleh melihat akan pertolongan dan kasih Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh beraktivitas dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Sebentar kami mau beristirahat untuk melepas kepenatan kami beraktivitas sepanjang hari ini. Kami boleh beristirahat dengan baik. Dan nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Agar esok kami boleh beraktivitas dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan berkati juga dalam kehidupan bersama kami. Dalam bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami. Aparat keamanan TNI dan Polri. Agar kami boleh tinggal di bumi Indonesia dengan damai sejahtera. Kini juga Tuhan memberkati. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani dalam kehidupan ini. Secara khusus bagi gereja GPIB, kini Tuhan memberkati secara sinodal, Tuhan memberkati majelis sinode, agar mereka juga boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk
menjalankan tugas tanggung jawab secara sinodal, agar jemaatmu boleh melihat akan kebaikan kemurahan Tuhan di bawah kepemimpinan yang dilakukan saat ini. Begitu juga dengan majelis jemaat, baik yang ada di kota maupun di pos pelayanan kesaksian yang ada di desa-desa, di pelosok-pelosok, agar pelayanan dilakukan berpulang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu, agar boleh menjangkau banyak jiwa, sehingga ada banyak jiwa yang diselamatkan dan mengaku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan ini. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, agar dalam pelayanan nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan. Yang sakit Tuhan lawat, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan dan ada kesembuhan. Berkati obat-obat digunakan, para medis yang menangani, biarlah Tuhan yang memberkati. Mereka yang berduka, Tuhan memberi penghiburan, memberi kekuatan, bahwa mereka tidak sendirian dalam kehidupan ini. Tapi ada sahabat sejati yang akan menemani, mensupport, menguatkan, bahwa Tuhan mampu mengisi kekosongan hati yang mereka rasakan. Kiranya duka cita yang dialami dalam kehidupan ini, Tuhan yang menghibur dan menguatkan keluarga. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan pergumulan hidup yang begitu berat. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Kiranya Tuhan juga yang melawat, memberi kekuatan, memberikan pengharapan bahwa mereka tidak sendirian dalam menjalani kehidupan ini. Tapi ada Tuhan Yesus yang memikul beban-beban kehidupan yang mereka jalani dan berjalan bersama serta memberi kekuatan. Dialah Tuhan yang memberkati. Bapa, inilah kami pertaruhkan kehidupan kami dan kehidupan yang kami jalani. Dialah Tuhan yang menopang dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya bersama dengan teman-teman pendeta yang ada di wilayah Kalimantan Barat, Mantiti dan Brau. Kami ada di lahan sawit yang dulu sekitar tahun 2014 ditanam oleh ABSP. Sekitar 5, bahkan ada 5 hektar lagi di belakang, 10 hektar yang saat ini akan dikelola dan dibersihkan sehingga bisa menghasilkan untuk ekonomi gereja di TPB Tumbang Titi. Mohon juga kalau ada warga jemaat yang diberkati, boleh menjadi berkat untuk perawatan lahan sawit ini. Tuhan Yesus memberkati.